Halo, kembali lagi di video mengenai fisiologi otot. Ini adalah video yang kedua, di mana kita sebelumnya sudah membahas mengenai struktur detail tentang sel-sel otot kita, terutama otot skelet ya. Dan sekarang kita akan bahas tentang mekanisme terjadinya kontraksi. Oke, jadi gambar ini memperlihatkan hubungan antara ujung syaraf dengan membran sel otot kita. Jadi ini adalah ujung syaraf ya. Dia melakukan invaginasi gitu ya, berinvaginasi ke dalam membran sel otot kita. Dan di sini bisa kita lihat ada banyak sekali mitokondria, di mana kita tahu mitokondria fungsinya adalah untuk menghasilkan ATP atau adenosin trifosfat. ATP ini akan menjadi energi untuk menghasilkan atau menyintesis asetilkolin. Asetilkolin ini adalah neurotransmitter yang berperan penting dalam proses kontraksi sel otot. Gitu. Asetilkolin yang dihasilkan disimpan di mana? Di dalam kantung-kantung kecil atau synaptic vesicles yang warnanya kuning ini. Jadi dia kantung yang nyimpan asetilkolin. Nanti ketika ada suatu potensial aksi yang menjalar di sepanjang ujung syaraf ini akan menyebabkan asetilkolin tadi dilepaskan ke celah sinaps di sini. Gimana sih kok bisa akhirnya vesikel ini melepaskan asetilkolinnya? Ini proses yang terjadi adalah sebagai berikut. Ketika ada potensial aksi yang menjalar di ujung syaraf, maka di sini kan ada kalsium channel ya di ujung-ujung syaraf. Kalsium channel ini akan terbuka oleh karena potensial aksi tadi. Kalau kalsium channelnya terbuka, akibatnya kalsium itu bisa masuk ke dalam ujung sel syaraf. Ketika kalsium itu masuk ke dalam ujung syaraf, dia akan mempengaruhi si vesikel ini supaya mendorong vesikelnya ini melepaskan atau membebaskan asetilkolin. Sehingga asetilkolinnya dibebaskan ke dalam celah sinaps. Kemudian asetilkolin tadi akan berikatan dengan reseptor asetilkolin di sini. Nah, ini gambar lebih detailnya. Reseptor asetilkolin dia akan berikatan dengan asetilkolin sehingga terbuka. Kalau terbuka, dia akan mempersilahkan ya ion-ion yang muatannya positif seperti natrium dan utamanya natrium untuk masuk ke dalam sel. Ya, dan dia akan cenderung menolak muatan yang negatif. Contohnya klorida. Klorida kan muatannya negatif. Kenapa dia menolak muatan negatif? Karena di ujung pintunya ini dia sudah punya muatan negatif yang sangat kuat. Jadi dia akan cenderung menolak yang negatif juga. Nah, dia akan mempersilahkan natrium untuk masuk dalam jumlah yang banyak. Bahkan dikatakan dalam 1 milidetik saja itu bisa 15.000 sampai 30.000 natrium yang masuk. Sangat banyak. Nah, ini nice to know aja, kemana asetilkolin pergi setelah dia berikatan dengan reseptor. Nah, ini ya, di dalam celah sinaps terdapat suatu enzim yang namanya asetilkolinesterase yang fungsinya adalah menghancurkan asetilkolin yang dia sudah berikatan dengan reseptor. Jadi dia akan dihancurkan oleh enzim tersebut. Gitu ya, itu nice to know aja. Dan sekarang, ketika natrium dalam jumlah yang banyak tadi sudah masuk ke dalam sel, what would happen? Apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah di dalam sel akhirnya menjadi sangat positif. Terjadi suatu proses depolarisasi. Proses depolarisasi akan mempengaruhi suatu channel di sini ya, namanya adalah dihydropyridine L-type calcium channel, yang mana dihydropyridine L-type calcium channel ini terhubung dengan ryanodine receptor channel yang ada pada retikulum sarkoplasma. Jadi ketika ada depolarisasi di sini berjalan, dia mempengaruhi dihydropyridin sehingga dia menarik supaya ryanodin ini membuka. Nah, seperti yang kalian masih ingat ya, retikulum sarkoplasma itu berfungsi untuk menyimpan kalsium. Nah, kalau misalnya ryanodin reseptor channel ini akhirnya terbuka, ya kalsiumnya akan dilepaskan ke dalam sarkoplasma gitu ya. Nah, ketika kalsium ini dirilis dari retikulum sarkoplasma, dia akan berikatan dengan molekul troponin. Ada suatu hipotesis yang mengatakan ketika kalsium ini sudah berikatan dengan troponin, troponin ini akan mengalami perubahan bentuk. Troponin itu kan punya 3 subunit ya, yang satu berikatan dengan kalsium, yang satu berikatan dengan tropomyosin, dan yang satu berikatan dengan aktin. Ketika dia berikatan dengan kalsium, troponin ini akan mengalami perubahan bentuk. Dan kemudian secara tidak langsung menggeser troponin yang berikatan dengan dia ya, sehingga maksudnya bergeser tropomyosin ya, sehingga dia menggeser tropomyosin. Tropomyosin akhirnya tidak lagi menutupi situs perlekatan di aktin. Oke, dan akhirnya kepala myosin bisa berikatan dengan aktin. Dan akhirnya akan terjadi sliding filamen. Jadi dia myosin ini seperti mendorong supaya si aktin itu yang warnanya merah muda ini ya, merah muda atau oranye. Nah, ini. Nah, ini kan aktin ya.
Tuh, ini aktin. Dia kalau sudah berdekatan dengan kepala miosin ini akan mendorong si aktin tadi untuk semakin mendekati garis tengah atau garis M line. Ini kan M line ya, teman-teman. Nah, ini akan semakin terdorong ke sana oleh bantuan dari kepala miosin. Kalau kalian mau membayangkan mirip-mirip sama ketika kalian duduk di atas perahu, kalian mau membawa perahu itu maju, kalian akan mendayung ke belakang, ya kan? Supaya maju terus, maju terus, maju terus. Nah, kurang lebih seperti itulah gitu ya, kalau kalian mau membayangkan supaya lebih mudah gitu. Nah, nanti ketika serangkaian proses ini sudah selesai, apa yang terjadi? Kalsiumnya akan dilepaskan. Akan lepas dari troponin dan akan dikembalikan lagi masuk ke dalam retikulum sarkoplasma dengan bantuan dari ATP gitu. Oke, nah ini untuk gambar yang lebih detailnya. Jadi ini ada troponin. Troponin kan berikatan dengan aktin, berikatan juga dengan tropomiosin. Ketika ada kalsium datang, kalsium dia akan berikatan dengan troponin. Dengan sedemikian proses yang terjadi, tropomiosin akan dibawa bergeser ke sana. Sehingga situs ini yang warnanya krem ya, kuning-kuningan ini, dia akan terbuka. Dan akhirnya kepala miosin mampu untuk berikatan. Nah, tadi kalian kalau masih ingat ya, kepala miosin itu tidak hanya mampu untuk berikatan dengan aktin saja, tapi dia juga mampu berikatan dengan ATP, ya. Masih ingat ya? Nah, ketika sudah terjadi ikatan antara aktin dengan kepala miosin, maka ATP tadi dia akan terpecah dan melepaskan satu fosfatnya sehingga menyisakan ADP saja, gitu ya. Nanti dia akan membengkok seperti ini. Membengkok, mendorong ke sana sehingga dia akan berjalan semakin mendekati garis M. Nih ya, semakin mendekati garis M ini. Kemudian setelah itu akan lepas. Gitu lagi melekat pada aktin yang berikutnya, melekat lagi pada aktin yang berikutnya dan seterusnya. Nah, apa yang disebut dengan power stroke? Ya, power stroke ini adalah posisi ketika miosinnya itu dalam posisi bengkok, gitu. Bengkok dan menggeser aktinnya tadi, ya. Itu yang dikenal dengan istilah power stroke. Nah, ini jadi dia akan menggeser terus. Ini tadi ada ATP ya, ATP yang masih utuh sebelum dia berikatan dengan aktin, dan ketika sudah berikatan maka akan dipecah seperti ini. Ketika sudah masuk fase power stroke seperti ini, miosin akan melepaskan satu fosfatnya tadi sehingga tersisa ADP-nya saja, dan begitu seterusnya sampai setelah selesai ADP-nya juga akan dilepaskan kembali. Dan begitu sampai selesai. Nah, ini adalah resumenya ya teman-teman. Jadi dimulai dari adanya potensial aksi yang menjalar di sepanjang ujung syaraf, ya, kemudian membuka kalsium channel yang ada di sini. Di sini ada kalsium channel, kalsiumnya masuk ke dalam dan mendorong si vesikel ini untuk membebaskan asetilkolinnya. Akhirnya asetilkolinnya akan berikatan dengan reseptor yang ada di sini, kemudian mempersilahkan natrium untuk masuk. Natrium yang masuk menyebabkan di dalam sangat positif terjadi suatu proses depolarisasi ya, terjadi suatu proses depolarisasi yang menyebabkan dihidropiridin tadi, dihidropiridin kalsium channel menarik ryanodin reseptor channel ya, menarik ryanodin, di mana ryanodin ini seperti pintu yang menutup di retikulum sarkoplasma. Kalau ketarik, kalau kebuka, kalsium akhirnya dilepaskan dari retikulum sarkoplasma. Kalsium yang dirilis akan berikatan dengan molekul troponin. Nah, troponin akan menarik supaya tropomiosinnya bergeser. Nah, ketika tropomiosin bergeser, ada situs aktif yang terbuka yang mampu menyebabkan perlekatan antara kepala miosin dan aktin. Ketika kepala miosin dan aktin sudah berikatan, akan terjadi sliding filament. Aktin akan dibawa semakin mendekati garis M, ya, yang ada di tengah-tengah. Dan setelah serangkaian proses tersebut terjadi, kalsium akan dilepaskan kembali, terbebas dari troponin, dan akan dimasukkan kembali masuk ke dalam retikulum sarkoplasma dengan bantuan dari ATP. Dan begitu pun seterusnya sampai nanti ada potensial aksi kembali yang datang dan berlangsung kembali prosedur yang sama, proses yang sama gitu. Jadi itu adalah ringkasan ya tentang bagaimana proses kontraksi itu terjadi di dalam sel. Nah, ini adalah sumber yang digunakan, sebetulnya masih sama dengan sumber yang digunakan untuk membuat video yang pertama. Dan berakhir untuk video fisiologi otot skelet kita. Semoga bermanfaat dan tolong bantu channel ini juga untuk berkembang dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya supaya bermanfaat bagi orang banyak. Dan selamat belajar, semoga bermanfaat.